ya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya? Ya, boleh. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang mimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya ulangi lagi narasi saya yang di awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom 01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya. Khusus buat penghujat, silakan hadapi saya. Saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama El Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat. Akun TikToknya Arom 01 dan Arom. Baca nama yang lengkap. El Fajar Waskita Wijaya. Diulang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini El Fajar Waskita Wijaya atau Arom. Akun TikTok Arom 01 dan Arom. Dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan. Minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mu'alaf Indonesia atas apa yang dilakukan. Bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video. Siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang dipublis oleh Kodondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun atau pihak manapun. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini poin-poin yang sudah disebutkan di atas, maka saya siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jakarta 6 Maret 2026. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan, dan salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu membantu pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung pelayanan, yang mendoakan pelayanan yang sedang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Hari ini saya bersama dengan saudara saya, dengan hambanya, kita masuk lagi ke pedalaman Mentawai. Desa-desa, dusun-dusun yang sudah dimukallafkan, kita masuk ke sana. Tujuan kita masuk ke sana itu untuk menarik kembali, untuk mengajak kembali mukallaf di pedalaman supaya mereka kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Karena satu-satunya keselamatan yang hakiki, satu-satunya kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tanpa tipu-tipu itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Bapak Ibu.
Di luar Yesus itu tipu-tipu, ya. Di luar Yesus tipu-tipu Bapak Ibu. Bahkan hari-hari ini kita melihat, kita menyaksikan sama-sama di media sosial bagaimana tipu-tipunya pendeta Arum, SH, MH, BH, KWH, BPK. Ya, dia nipu-nipu saudaraku. Dia Islam sejak lahir, tapi dia untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan hormat, ya, dia rela mengatakan bahwa dia pendeta. Dia gadaikan imannya Bapak Ibu. Yang dia sebenarnya itu Islam sejak lahir, dia katakan bahwa dia ini mu'allaf. Berani dia nipu. Kenapa dia berani nipu? Karena tidak ada roh kebenaran di dalam hatinya. Tidak dipimpin oleh roh kebenaran. Ya, makanya Bapak Ibu, pendeta Arum, SH, MTH, BH, KWH, BPK, dia rela menipu. Ya, dan yang sangat lucu itu adalah si Zuma Bapak Ibu. Si Zuma yang katanya dia seorang ustadz, ya, yang katanya seorang ustadz saja, dia bisa kena tipu. Don Ditan yang katanya orang hebat bisa kena tipu. Ya, makanya saudaraku, kita harus percaya kepada Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, karena hanya dialah satu-satunya kebenaran yang sejati. Di luar dia tidak ada kebenaran. Di luar Yeshua HaMashiach, di luar Yesus Kristus, tipu-tipu. Ya, tipu-tipu Bapak Ibu. Wow, dahsyat, luar biasa saudaraku. Inilah perjalanan kita hari ini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bang Donald, Bang Baim, terima kasih. Ini perjalanan kita masuk ke pedalaman-pedalaman untuk menjangkau kembali mu'alaf, supaya mu'alaf kembali kepada Yesus. Ya, dan kita berharap supaya ke depan anak-anak mentawai, pemuda-pemudi mentawai tidak ada lagi yang bisa dimu'alafkan, ya. Tidak ada lagi yang bisa dimu'alafkan. Nah, ini Faruk Sianipar. Nah, Ana Laita terus hadir teman-teman. Ya, coba tanya Faruk Sianipar, apakah dia juga korban tipu daya muslihat iblis? Faruk Sianipar Bapak Ibu, korban tipu daya muslihat iblis. Korbannya si Arum. Terima kasih Bang Donald. Korbannya si Arum. Faruk, halo Faruk. Faruk, coba tanya Bapak Ibu sama Faruk, masih bisa bernafas Faruk? Bapak Ibu, teman-teman, kalau saudara melihat live-nya si Zuma, ya, live si Zuma, live Don Ditan, live si Faruk, live si Nandar, live si Ripa, ketik di bawah, apakah masih bisa bernafas? Apakah masih bisa bernafas Faruk? Mereka nggak bisa lagi bernafas. Ya, Bapak Ibu, tanyakan sama Faruk, apakah dalam hati Faruk masih ada daging babi? Bapak Ibu, berapa lama pun mereka mu'alaf, tetap kelezatan daging babi tidak bisa mereka lupakan. Si Faruk, saya sangat yakin, saya sangat percaya, potong kuping saya, dia pasti sering makan daging babi secara sembunyi-sembunyi. Kalau tidak percaya, potong leher telinga saya, ya, potong telinga saya. Pasti si Faruk makan daging babi secara sembunyi-sembunyi. Itu pasti Bapak Ibu. Ya, pasti itu. Dan di dalam hatinya si Faruk pasti ada daging babi. Terima kasih, aduh, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. Nah, ini berkat yang Bapak Ibu berikan kita pergunakan untuk pelayanan, ya. Kita pergunakan untuk penginjilan, kita sewa pompong, kita juga bayar operator, kita beli bensin juga untuk pompong kita. Jadi terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi teman-teman, tanyakan kepada Faruk, apakah masih ada daging babi dalam hatinya? Jangan tanyakan, masih adakah Yesus dalam hatinya? Itu tidak akan ada. Karena kebanyakan para mu'alaf Bapak Ibu, mereka bisa melupakan Tuhan Yesus,
Tapi mereka tidak bisa melupakan lezatnya daging babi. Mereka tidak bisa melupakan nikmatnya daging babi, Bapak Ibu. Tapi mereka bisa melupakan Tuhan Yesus. Bisa melupakan keselamatan. Bisa menggadaikan keselamatan. Tetapi mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu meninggalkan daging babi. Enaknya daging babi. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, enak penginjilan saudaraku. Inilah yang kita lakukan. Ini sungai yang sangat lebar sekali. Ini di pedalaman di Mentawai ini ya. Saya yakin si Faruk diam-diam makan babi. Pasti makan babi dia. Pasti dia makan babi. Dia bilang muntahan, gak percaya saya. Diam-diam si Faruk pasti makan babi. Yakin saya. Yakin. Banyak dalai makan babi Bapak Ibu. Ya, di Medan itu Bapak Ibu banyak dalai makan babi. Itu di Medan. Banyak sekali dalai makan babi di Medan Bapak Ibu. Inilah perjalanan kita. Yesus terlebih besar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Bang Donald, terima kasih. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku dengar, ku jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bapak Ibu, si Faruk itu tidak akan lagi bisa dijawab, ya. Nama Faruk sudah tidak ada lagi di Kitabul Hayah, di buku kehidupan. Nama Faruk tidak ada lagi Bapak Ibu, ya. Makanya dia tidak akan bisa lagi mendengar panggilan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanggil si Faruk, Faruk Sianipar, dia tidak akan bisa menyaut. Kenapa? Karena dia sudah dipegang oleh setan. Hidupnya masa di dunia ini si Faruk dipimpin oleh kuasa kegelapan. Makanya Bapak Ibu, mulut si Faruk selalu menghujat. Mulut si Faruk selalu keluar kata-kata dengki, kata-kata hujatan, karena si Faruk masa di dunia ini dipimpin oleh kuasa kegelapan. Coba lihat, setiap debat Faruk yang keluar apa? Cacian. Yang keluar apa? Makian. Yang keluar apa? Hinaan. Yang keluar apa Bapak Ibu? Umpatan. Sumpah serapah yang keluar, karena dia dipimpin oleh kuasa kegelapan. Ini si Faruk. Maka hati-hati kau Faruk. Hati-hati Faruk. Cepat bertobat. Kembalilah kepada Yesus. Wahai mu'alaf-mu'alaf, kembalilah kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus berkata, Ana al-haq, akulah kebenaran. Yesus berkata, Ana awwalu wal akhiru, akulah yang awal dan yang akhir. Belum ada satu Tuhan pun yang mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir Bapak Ibu. Tuhan-Tuhan lain Bapak Ibu belum pernah kita temukan berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Alef Wotov dalam bahasa Ibrani. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Itu hanya Tuhan Yesus. Yang lain tipu-tipu. Yang lain tipu-tipu. Coba tunjukkan kepada kita Faruk, di mana Tuhanmu mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Apabila kamu bisa tunjukkan Tuhanmu mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir, aku akan sembah kamu Faruk. Ya, aku akan sembah kamu Faruk. Apabila Tuhan Faruk mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir, saya Bapak Ibu akan sembah Faruk. Dengar dia panggil nama saya. Itu perkataan Yohanes. Yohanes menulis, ya. Yohanes menulis sama dengan Al-Baqarah. Kalau saya bertanya, apakah itu perkataan Baqarah? Kan bukan.
saya kepada Faruk, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Kenapa namanya Al-Baqarah? Yang mencantumkan nama surat Al-Baqarah itu siapa? Arti daripada Al-Baqarah, sapi betina. Siapa yang menulis itu? Ya, surat Al-Baqarah yang memberikan nama ini surat Al-Baqarah. Siapa? Siapa Faruk? Al-Baqarah 1 ayat 1. Siapa yang menulis Faruk? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Oke, saya up ya, tapi kamu jawab siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Saya up kamu. Berhenti bentar bang, berhenti sebentar. Kita diskusi sama mu'alaf, berhenti sebentar. Kenapa marah-marah? Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Kenapa? Tenang dulu kau. Kenapa kau marah-marah? Tenang Siapa dulu. yang menulis surat Al-Baqarah? Ya tenang dulu. Tenang dulu. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Silakan. Ubay bin Ka'ab. Siapa? Zaid bin Sabit. Kan ada beberapa penulis Quran. Nah, Enggak. sekarang saya tanya. Yang menulis dulu, surat tunggu dulu. Bentar, Faruk. Yang menulis surat Al-Baqarah siapa? Kenapa? Coba jawab. Bisa Yang menulis surat Bisa Al-Baqarah. tenang nggak, Dinda? Bisa tenang nggak? Bisa Tenang. tenang dulu. Siapa Pelan, yang menulis tenang, surat Al-Baqarah? tenang. Siapa? Ayo Kendalikan jawab. roh kudusnya. Siapa? Tenang. Kendalikan roh kudusnya. Tenang. Siapa? tenang, ya. Yang Udah saya menulis jawab surat ya. Al-Baqarah siapa? Penulis Quran dari suratul Al-Fatihah. Bukan sampai Quran, suratul Al-Baqarah. An-Nas. Yang menulis surat Al-Baqarah siapa? Tunjukkan Loh, kan udah sampai suratul Al-Fatihah sampai Kalau An-Nas. Ubay bin Ka'ab ada, Zaid bin Sabit ada beberapa nama, ada 4 orang itu penulis Quran. Nah, sekarang saya tanya, kan pura-pura ngelek kok kan? Pura-pura ngelek, alah. Pura-pura ngelek, tadi kok nggak ngelek? Waktu dapat besar nggak ngelek? Giliran aku yang naik ngelek. Alah. Ngelek dia weh. Giliran aku naik ngelek dia tuh, ha. Sebentar ya Faruk ya, sebentar ya. Ini sinyal tidak ada, sebentar ya. Saya kembali ke tempat yang ada sinyal. Tolong kamu tunjukkan siapa penulis surat Al-Baqarah, ya. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Tolong kamu tunjukkan kepada saya. Sebentar lagi tempat yang ada sinyal. Sebentar Faruk ya, sebentar. Sebentar. Ini tempat yang tidak ada sinyal. Saya kembali ke tempat yang ada sinyal. Tolong kamu tunjukkan siapa penulis surat Al-Baqarah, ya. Dan siapa yang memberikan nama surat Al-Baqarah tersebut. Oke? Saya naikkan lagi kamu. Ini tempat yang sudah ada sinyal. Tadi sinyalnya tidak ada. Silakan. Dinda, katanya kamu lulusan pondok. Ya, silakan tulis. Silakan kamu jawab. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Siapa? Kan Silakan. saya udah bilang penulis Quran. Tunjukkan datanya. Bukan Tenang hanya bilang. dulu. Kalau asal bilang, kodok juga bisa bilang, bro. Sekarang Ya, kamu gini, tunjukkan Dinda, datanya. Dinda, Surat Dinda, Al-Baqarah siapa yang menulis? Gini, Coba. dengar dulu Dinda. Ya, Biar saya silakan, jelaskan sama kamu. Tenang Silakan, lah. Dinda. Tapi katanya Silakan, orang Dinda. Kristen penuh sukacita. Ya, silakan. Ya, Nggak usah framing. Masa nggak Nggak bisa usah tenang sih? framing seperti anak kecil. Bukan framing. Siapa yang kan tenang, gantian dong ngomongnya. Atau kamu ngomong saya diem. Dah, saya mute nih ya, saya mute. Kamu ngomong. Enggak, silakan jawab aja. Siapa penulis surat Oke. Al-Baqarah? Kamu Oke, tunjukkan saya ngomong ya, datanya. kan dipotong Oke, silakan. lagi. Silakan. Ya, denger Dinda ya. Makanya saya pun heran gitu loh. Katanya si Pendi ini lulusan pesantren gitu loh. Tapi kok bengak kayak gini? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan siapa penulis surah Al-Baqarah, tidak usah framing. Tunjukkan saja. Penulis surah Al-Baqarah si A, si B, si C. Ini baru diskusi yang bagus. Saya jaringan tidak ada. Jaringan saya ini susah. Saya lagi di Mentawai, di pedalaman Mentawai. Saya lagi di sungai untuk menuju ke kampung Mu'alaf. Tinggal kamu menjawab siapa penulis surat Al-Baqarah. Jangan kamu framing ke sana, framing kemari, framing ke sana. Kualitas kalian seperti itu terus. Kapan majunya kalian, Faruk? Katanya kalian mendapatkan hidayah. Kamu mendapatkan hidayah. Yang kamu bahas tiap hari Alkitab. Kamu mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi Tuhan Yesus lebih sering kamu sebut daripada nama Allahmu. Kamu mendapatkan hidayah. Tapi nama Rasul Paulus lebih sering kamu sebut. Kamu agungkan daripada nama Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, hidayah mana yang kamu dapatkan?
Siapa yang memberikan kamu hidayah? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu Faruk hidayah, harusnya kamu lebih sering menyebut nama Allah daripada nama Yesus. Lebih sering kamu menyebut nama Muhammad bila dibandingkan dengan nama Rasul Paulus. Sekarang saya naikkan kamu, tetapi jangan kamu putar-putar. Langsung saja jawab. Siapa penulis surah Al-Baqarah? Langsung saja jawab. Tidak usah muter-muter kayak anak kecil. Mana dia? Lari dia. Lari dia Bapak Ibu. Enggak ada lagi. Ya? Enggak ada lagi. Memang pertanyaan kita tidak pernah bisa mereka jawab. Mereka muter-muter terus. Oke, datang lagi dia. Takut dia begitu dibilang lari, takut dia datang lagi Bapak Ibu. Dia kembali lagi. Kita naikkan lagi. Kalau Gimana framing sih kalian? Tapi Kak, dengar dulu. Aku dibisukan loh. tidak ada yang bisukan, Aku bro. dibisukan sama moderatormu. Tidak ada yang bisukan. Tidak ada. Kamu sendiri yang Aku membisukan. dibisukan ya Allah. Tidak ada yang ya membisukan Rabbi. kamu. Tidak ada yang membisukan kamu. Moderator Dibisukan saya hanya satu. komenku. Kalau Moderator kayak saya gini hanya cara satu. kalian, bersyukur Moderator aku saya 13 hanya satu, tahun Bang yang lalu Nabiro. tinggalkan Tidak ada Kristen moderator gitu saya. loh. Silakan jawab. Keji kali cara kalian. Aku dibisukan. Ya sudah, Aku ya sudah. dari taping di bawah minta naik gitu loh, dibisukan. Setelah itu kau teriak-teriak, kau bilang aku kabur. Ya sudah, ya sudah, ya Cara sudah jawab. kalian. Ya sudah jawab. Tidak ada yang Sesuai bisukan dengan kamu. Filipi 1 nomor 18 Roma 3 nomor 7 seperti itulah kalian beritakan tentang Kristus itu gitu. Silakan turun. Kalau kamu tidak bisa jawab dan tidak mampu menjawab, siapa penulis surah Al-Baqarah, tidak usah kamu bahas Alkitab. Kamu sudah mendapatkan hidayah. Kamu harus belajar sama saya, Faruk. Saya ketika bertobat, menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah saya pegang-pegang Al-Quran. Tidak pernah saya sebutkan nama Nabi kamu. Tidak pernah saya membuka hadis ini, surat Al-Quran, surat ini, ayat ini, nggak pernah. Fokus saya kepada Yesus. Kenapa? Karena saya sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah meninggalkan Nabi Muhammad. Sekarang fokus saya kepada Yesus. Jadi, saya berpesan tentang apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Tentang apa kata Yesus. Ya. Ini yang namanya mendapatkan hidayah. Ini yang namanya mendapatkan keselamatan. Ini yang namanya mendapatkan kebenaran. Alkitab yang dia bawa, Alkitab yang dia sampaikan, nama Yesus yang dia sampaikan, bukan nama Tuhan lain. Ini kamu sudah mendapatkan hidayah, tapi kamu tidak berani menjawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang kamu imani. Siapa penulis surah Al-Baqarah? Itu yang kamu jawab. Jangan lari ke Matius. Katanya sudah meninggalkan Matius. Lari ke Roma. Katanya benci kepada Rasul Paulus. Benci kepada Rasul Paulus, tapi setiap hari mengutip tulisan-tulisan Rasul Paulus. Katanya sudah meninggalkan Injil, tapi lari kepada Lukas. Katanya benci kepada Injil, lari kepada Markus. Kalau memang benci Alkitab, jangan lagi baca Alkitab. Benci kepada Rasul Paulus, jangan lagi mengutip tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini baru mantap. Sekarang kamu sudah mu'allaf, sudah mendapatkan hidayah. Ceritakan dong kepada saya, murtadin. Siapa Tuhanmu? Ya, siapa penulis surat Al-Quran, surat Al-Baqarah itu? Al-Quran surah Al-Baqarah, siapa yang menulis? Ini baru mantap. Mana Faruk? Lari kan? Lari lagi Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Mereka itu sama semua. Mulai si Zuma, Don Ditan, ya, Faruk Syanipar, si Yusuf PA, ya, siapa lagi? Julius AMC, Nandar, Uniripa, semua mereka, Loading, semua mereka Bapak Ibu. Kalau ditanya kitabnya, lari ke Markus. Ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, lari kepada Yesus. Ditanya tentang Nabi Muhammad, lari kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu. Tidak pernah mampu menjawab sesuai dengan apa yang diyakini. Tidak pernah mampu menjawab sesuai dengan apa yang diimani. Tidak mampu menjawab sesuai apa yang dia percayakan. Lari ke Markus, Markus sudah ditinggalkan. Lari ke Matius, Matius tidak benar katanya. Lari kepada Lukas, Lukas tidak benar katanya. Tapi ayat Alkitab terus dikutip-kutip. Coba sesekali tunjukkan hidayah yang sudah kamu dapatkan, ya. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus menunjukkan, harus membuktikan bahwa kamu benar-benar orang yang sudah mendapatkan hidayah. Ini yang harus kamu tunjukkan. Ya, ini dibilang saya turunkan dia. Tadi Bapak Ibu tempatnya tidak ada sinyal. Ini saya balik lagi ke tempat yang ada sinyal, ya, untuk cari sinyal.
Saya menuju ke pedalaman Mentawai, ke kampung-kampung mu'alaf, daerah-daerah yang sudah dimu'alafkan. Bang Hardi terima kasih, Bang Hadi terima kasih. Dusun-dusun yang sudah mereka mu'alafkan. Ke sana kita masuk Bapak Ibu. Untuk menyadarkan kembali supaya mereka bisa kembali kepada Yesus. Karena di Mentawai Bapak Ibu, mereka mu'alaf karena ketidakpengetahuan mereka. Mereka tidak punya pengetahuan akan Yesus. Siapa Yesus? Mereka tidak tahu. Apa kata Alkitab tentang Yesus? Mereka tidak tahu. Makanya mereka mu'alaf. Ya, saya meninggalkan Islam karena saya tahu siapa Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu, saya meninggalkan Islam karena saya tahu siapa itu Yesus Kristus. Mereka meninggalkan Yesus Bapak Ibu, mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Pengetahuan mereka tidak ada. Makanya tiap hari, tiap malam di Komal selalu membahas Alkitab. Tidak pernah kita lihat si Yanipar, tidak pernah kita lihat si Faruk Yanipar itu membahas Al-Quran, membahas hadis. Yang dibahas tiap saat, tiap waktu, tiap hari apa? Alkitab. Itu yang dia bahas tiap hari. Itu yang dia bahas tiap saat. Analaita. Ini Bapak Ibu. Bang Donald, Bang Afi, terima kasih ya. Siap. Terima kasih semuanya buat berkatnya. Berkat yang Bapak Ibu berikan kita pergunakan untuk penginjilan. Kita pergunakan untuk pelayanan. Kita sewa pompong, kita beli bensin. Kita bawa bekal juga untuk di pedalaman saudaraku. Ini yang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Kita bersaksi dari rumah ke rumah. Kita sering buat pelayanan di Umah. Umah itu adalah rumah adat Mentawai, saudara. Itu dinamakan dengan Umah. Mereka banyak berkumpul di Umah tersebut. Di situ, Bang. Mereka banyak berkumpul di Umah tersebut. Tiap malam kita buat pertemuan, kita sharing, saya bersaksi kenapa saya percaya kepada Yesus. Nah sekarang mana si Faruk Yanipar? Coba Bapak Ibu perhatikan, benar apa salah yang saya sampaikan? Si Faruk dan mu'alaf-mu'alaf yang lain katanya sudah mendapatkan hidayah. Tapi kenapa Alkitab yang dibahas? Ya, katanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Tuhan Yesus yang dibahas? Katanya sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa Rasul Paulus yang dibahas? Pernahkah mereka berpikir selama ini? Lalu gunanya geraha mu'alaf itu apa? Kenapa tidak dibina mu'alaf-mu'alaf itu? Sehingga para mu'alaf fokus kepada Al-Quran, fokus terhadap Tuhannya, fokus terhadap imannya, fokus terhadap agamanya, dan fokus terhadap nabinya, Nabi Muhammad. Kenapa masih buka-buka Alkitab? Kenapa? Misionaris? Ya, saya misionaris. Ya, benar. Ya. Kalau tidak bahas Alkitab, ya tidak laku, tidak bisa makan. Donditan Bapak Ibu. Kalau dia tidak bahas Alkitab, dia tidak bisa makan. Itu donditan. Ya. Selalu yang dibahas Alkitab, benar. Selalu yang dibahas Alkitab, katanya mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah, orang yang sudah berada di sebuah agama, fokus terhadap agamanya, fokus terhadap pertobatannya. Ini ragu kita terhadap pertobatan dia, Bapak Ibu. Terhadap pertobatan mereka saya ragu. Makanya saya bertanya kepada Faruk, Faruk, apakah masih ada daging babi di dalam hatimu? Bapak Ibu, kalau Faruk left, tanyakan kepada Faruk, Faruk, apakah masih ada daging babi dalam hatimu? Pasti tidak bisa dilupakan daging babi. Saya sangat yakin ya, Faruk pasti secara diam-diam makan daging babi. Secara diam-diam. Di pedalaman Mentawai Bapak Ibu, di sebuah dusun di Mentawai, itu satu suku sudah masuk, sudah mu'alaf. Tetapi ketika kita layani mereka selama 3 hari 3 malam, ke hari keempat mereka makan daging babi semuanya. Lahap sekali makan daging babi, Bapak. Seperti orang yang tidak pernah melihat makanan. Itu begitu mereka lihat daging babi. Bahkan kita bertemu dengan si Keri di sebuah dusun. Ya, bertemu dengan si Keri di sebuah dusun. Apa kata si Keri? Setelah saya menjelaskan, setelah saya mengajak, lalu salah satu daripada si Keri berkata kepada saya, Pak Pendi katanya, Pak Pendi katanya, saya si Keri, ada pantangan-pantangan yang harus saya pantang. Ada makanan-makanan yang tidak boleh saya makan. Apabila saya melanggar pantangan
yang sudah dilarang, maka saya matoi. Itu kata si Keri, Bapak Ibu. Saya mati Pak Pendi, besok kita tidak ketemu lagi Pak Pendi. Tetapi sekarang saya Islam Pak Pendi. Daging babi itu dilarang. Tidak boleh saya makan. Haram. Berdosa. Tapi saya makan, saya langgar aturan itu, saya tidak mati. Sampai sekarang saya masih sehat. Itu kata seorang dukun. Kita ulangi Bapak Ibu. Si Kere itu ada makanan-makanan yang tidak boleh dia makan. Seperti ikan sebelah, ya, itu tidak boleh dia makan. Kalau dia makan besok tidak hidup lagi dia. Begitu dia makan detik itu juga mati. Itu larangan yang sudah dia sepakati. Tapi kata si Keri, sekarang saya Islam Bang Pendi. Babi itu haram, tidak boleh makan. Semua ustadz datang ke rumah saya, tidak boleh makan babi katanya. Tapi saya makan juga babi. Sampai hari ini saya masih makan babi Bang Pendi. Dan sampai hari ini Bang Pendi saya masih sehat. Kenapa Bang Pendi? Itu ditanyakan oleh seorang si Kere Bapak Ibu. Lalu apa jawaban Bang Pendi terhadap pertanyaan si Kere itu? Ini rahasia Bapak Ibu. Tidak boleh saya ungkapkan di publik. Nanti saya ditangkap. Bang Skrip, Bang Donald, terima kasih banyak, terima kasih banyak buat berkatnya Bang Donald ya, terima kasih banyak. Apa jawaban saya terhadap si Keri? Tidak boleh saya sampaikan. Saya bisa ditangkap, saya tidak bisa lagi pulang. Yang jelas si Keri mengatakan, ada pantangan di dalam si Keri itu, di dalam larangan-larangan yang boleh dimakan oleh si Keri dan yang tidak boleh dimakan oleh si Keri. Apabila larangan itu tidak diindahkan, maka si Keri itu akan mati. Tetapi setelah saya jadi Islam Bang Pendi, ini dilarang, itu dilarang, ini dilarang, itu dilarang. Apapun yang dilarang itu saya makan semua. Sampai sekarang saya masih sehat walafiat Bang Pendi. Pak Pendi, itu kata si Keri. Jadi Bapak Ibu doakan supaya satu suku yang sudah dimu'alafkan lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, lewat kesungguhan kita dalam melayani mereka, lewat kesungguhan kita dalam mengajari mereka, lewat kesungguhan kita untuk mendatangi mereka, kiranya mereka bisa kembali kepada Kristus. Karena satu-satunya kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus, ya, yang membuat mereka sangat sakit hati, yang membuat mereka sangat sedih Bapak Ibu. Mu'alaf di pedalaman Mentawai itu sangat sedih ketika mereka ceritakan kepada saya. Apa kesedihan mereka yang sampai detik ini mereka belum mendapatkan jawaban. Apa itu? Mereka sudah mu'alaf, sudah bertahun-tahun mu'alaf Bapak Ibu. Tetapi tidak ada satupun ustadz yang hadir di rumah mu'alaf di pedalaman Mentawai. Mereka mau makan di rumah mu'alaf. Mu'alaf berkata kepada saya, Pak Pendi, Pak Aceh, kenapa Pak Ustadz datang ke rumah saya? Mereka tidak mau mencicipi makanan saya. Mereka tidak mau makan pakai piring saya. Mereka tidak mau minum pakai gelas saya Bang Pendi, Pak Pendi. Mereka harus saya kasih aqua. Dari mana uang saya Pak Pendi? Sementara saya Pak Pendi sudah Islam. Saya Pak Pendi sudah mu'alaf. Sudah bertahun-tahun saya mu'alaf Pak Pendi. Tetapi tidak ada satupun ustadz ketika datang ke rumah saya, mereka mau makan pakai piring saya. Hanya sebentar mereka duduk di rumah lalu pergi. Berbeda sekali dengan Pak Pendi. Ini kata mu'alaf. Kalau tidak percaya, datang ke Mentawai. Tanyakan sama mu'alaf-mu'alaf yang ada di pedalaman Mentawai. Tanyakan sama ketua mu'alaf yang ada di pedalaman Mentawai, Bapak Ibu. Bahkan kemarin sama Pak Rilus, saya bertemu dengan seorang ustadz. Ustadz, dia asli Mentawai. 8 tahun dia di pesantren, salah satu pesantren tahfiz Quran di daerah Jakarta. Ya, ketemu dengan ustadz itu. Saya bertanya sama ustadz itu, Pak Ustadz, masih adanya daging babi dalam hatimu? Dia tidak menjawab. Lalu saya berkata kepada ustadz tersebut, Pak Ustadz puasanya? Dia bilang, saya puasa. Tapi kenapa saudara-saudara Pak Ustadz tidak puasa? Mereka kan mu'alaf juga. Pak Ustadz mu'alaf, mereka mu'alaf. Oh, tergantung niatnya Pak, katanya. Oh, baik. Ya sudah Pak Ustadz, kami makan dulu ya. Dan saudara-saudaramu itu lagi menikmati makanan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Ustadz itu pergi. Saya berpikir Pak Ustadz itu ketika masuk ke rumah, dia
tidak mau berkumpul bersama dengan kami, saya berpikir karena terpengaruh, karena dia puasa, supaya dia menghindari makanan. Ternyata begitu dia masuk ke rumah, ke dapur, dia tutup pintu, dia makan daging babi, Bapak Ibu, di dapur. Dia makan daging babi di dapur. Di dapur dia makan daging babi. 2 menit yang lalu dia berkata kepada saya puasa Bang Pak, saya puasa. Kenapa teman-temanmu, sahabatmu, saudaramu tidak puasa? Oh, tergantung niatnya Pak. Jadi Bapak puasa, Pak Ustadz puasa, saya puasa. Dia masuk ke dapur, dia tutup pintu, ternyata di dapur dia makan daging babi. Dari mana tahu? Ketika saudara teman saya ini masuk ke dapur untuk cuci tangan Bapak Ibu, dia melihat ustadz tersebut lagi lahap makan daging babi. Malunya dia minta ampun. Malu sekali dia, tidak bisa lagi berkata apa-apa. Malu dia persis seperti malu si Zuma ketika ketahuan si pendeta Arum SH, MH, BH, KWH, BPK ketahuan Islam sejak lahir Bapak Ibu. Bagaimana malunya si Donditan? Bagaimana malunya si Zuma? Bagaimana malunya si Faruk? Bagaimana malunya Daman Almantaki? Bagaimana malunya si Loding Bapak Ibu? Ketika ketahuan si Arum, BH, KWH, BPK itu ketahuan dia bukan pendeta, ternyata dia Islam sejak lahir. Begitulah malunya ustadz tersebut. Tidak bisa ngomong apapun. Begitu dia keluar, dia lihat saya, senyum-senyum. Saya sudah tahu. Sebelum teman saya bilang, saya sudah tahu dia pasti makan di dapur. Dia langsung pulang. Saya bilang, Pak Ustadz, nanti siang datang lagi ya, kita sharing-sharing. Iya Pak, katanya. Sampai saya pulang Bapak Ibu, keluar dari dusun itu, dia tidak datang lagi. Dia tidak kembali lagi Bapak Ibu. Saking malunya saudaraku. Dia pintar katanya Al-Quran. Abang-abangnya, termasuk bapaknya, si Kere, mengatakan dia pintar baca Al-Quran. Ketika ketemu dengan saya suruh baca surat An-Nas. 8 tahun di pesantren, tidak bisa baca apa-apa. Ini dia Bapak Ibu. Malu sekali. Oke saudaraku, saya lanjut perjalanan. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat. Sampai sekian. Tuhan Yesus mengasihi kita, memberkati kita, menyertai kita semua. Shalom. Ada yang mau naik, mau bertanya-tanya, mau sharing-sharing, mau ngomong-ngomong untuk sementara sebelum saya matikan live, silakan Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati pagi ini. Siapapun saudara yang sudah memberkati, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan nama saudara satu persatu. Saya hanya bisa membawa nama saudara, membawa saudara ke dalam doa syafaat agar saudara diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, berkat berlimpah di dalam kehidupan saudara. Kuasa Yahweh Jireh menyertai saudara, kuasa Yahweh Rafa menyertai saudara. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat baik bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Bang Nabirong mana ya Bapak Ibu? Bang Nabirong tidak kelihatan. Mana Bang Nabirong ya? Jadi kalau Bapak Ibu lihat si Anipar lagi live, si Faruk lagi live, tanyakan sama dia, Faruk, masih adanya daging babi dalam hatimu Faruk? Tanyakan Bapak Ibu. Bang Salvation, terima kasih. Abi, terima kasih. Pasti masih ada, babi masih ada, tapi Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Buktinya apa Bang Pendi? Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam hati mereka. Buktinya apa Bang Pendi? Roh Kudus tidak ada lagi. Abi, terima kasih. Roh Kudus tidak ada lagi di dalam hati mereka. Buktinya adalah mereka tiap hari menghujat, tiap hari menghina, tiap hari mengolok-ngolok, ya, tiap hari mencemooh. Itulah buktinya bahwa Roh Kudus tidak ada lagi di dalam hati mereka. Tapi kalau daging babi masih ada Bang Pendi. Kalau daging babi masih ada, ya. Kalau daging babi masih ada, tetapi Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Ketawa lihat Faruk, cari cuan, kelihatan dari cuan. Ya benar, cari cuan dia Bapak Ibu. Ya, sama dengan si Arum kan. Ketika si Arum melihat abangku Bang Bodyguard, terima kasih. Bang Black Boy, terima kasih sudah hadir Bang. Ketika si Arum melihat Donditan, melihat si si Faruk, si Loding, si Daman Almantaki, melihat si Zuma, enak sekali ya.
dapat uang ya katanya. Aku ingin pura-pura juga lah jadi pendeta. Tapi saya dengar di podcastnya ketika dia ditanyakan oleh si Donditan, dia tidak pernah mengaku dirinya pendeta. Yang mengatakan dia pendeta itu adalah si debater Muslim. Debater Muslim sendiri yang mengatakan si Arum ini pendeta. Dia tidak pernah menyatakan pendeta. Bahkan yang memberikan gelar STH MH itu adalah para polemikus, Bapak Ibu. Para polemikus. Sekarang mereka merasa korban, ya. Setelah ketahuan, Bapak Ibu. Setelah ketahuan baru mereka merasa korban. Ya, stres Faruk. Ketika mendapatkan gift gede, stres Faruk. Makanya Faruk, ya, kamu benar-benar, kamu pasti dapat gift gede Faruk. Tapi kamu benar-benar mu'alaf. Jangan lagi bahas Yesus. Jangan lagi bahas Alkitab. Tapi sulit Bapak Ibu. Ya, sulit. Sulit mereka. Sulit mereka bisa berdiri. Sulit mereka bisa dapatkan cuan. Apabila mereka hanya membahas Al-Quran. Hanya membahas imannya. Sulit mereka dapatkan uang. Kenapa? Karena orang-orang kan berkata, ngapain kita dengar ceramah mu'alaf? Lebih baik kita dengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Lebih baik kita mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat. Ini Bapak Ibu. Kenapa si Faruk dan teman-temannya membahas Alkitab? Karena kalau mereka membahas Al-Quran tidak ada pendengar. Karena mereka mu'alaf. Ini benar. Karena mereka mu'alaf. Siapa yang mau dengar mereka? Ilmunya tidak ada. Si Faruk mana ilmunya? Hanya Iqra yang dia bisa. Ya, hanya Iqra yang dia bisa Bapak Ibu. Juz amma yang dia bisa baca. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Hanya itu si Faruk yang bisa. Dia ajarkan di masjid. Tapi baca surat juz lain, surat lain Bapak Ibu, surah Al-Baqarah, surah Yasin. Udah nggak bisa dia. Surat Toha sudah nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Ditambah lagi kalau dia ceramah, tidak membahas Alkitab, tidak ada yang dengar. Orang Islam akan berkata, ngapain kita dengar ceramah mu'alaf? Baru kemarin dia dapatkan hidayah. Baru kemarin dia masuk Islam. Ngapain kita dengar ceramah dia? Apapun itu, mereka tetap dianggap mantan kafir. Saya Bapak Ibu sangat bersyukur. Ketika saya bertobat, kalau saya sering membahas Al-Quran, saya sering membahas Muhammad, orang Kristen akan berkata, Bang Pendi, fokus pelayanan Bang, fokus pertobatan Bang, fokus kepada Yesus Bang. Jangan sampaikan itu Bang, kita tidak butuh. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen. Saya sering diingatkan, tidak usah Bang Pendi bahas-bahas Nabi Muhammad. Selama Bang Pendi tinggal di Indonesia, nggak usah bahas-bahas itu Bang. Fokus pelayanan, fokus penginjilan, fokus kesaksian. Kita ingin mendengar kesaksian Bang Pendi. Kenapa Bang Pendi percaya kepada Yesus? Ini yang orang Kristen lakukan terhadap saya. Tapi mereka tidak Bapak Ibu. Kalau mereka fokus terhadap Islam, orang Islam pada umumnya akan berkata di kolom komentar, ngapain kita dengar ceramah dari dia? Dia saja mantan kafir. Baru kemarin dia mendapatkan hidayah. Baru kemarin dia masuk Islam. Ngapain kita dengar? Makanya Donditan sampai hari ini Bapak Ibu yang dibahas Alkitab. Ya. Donditan sampai hari ini yang dibahas Alkitab. Itu Bapak Ibu, gara-gara itu. Felix Xiao Bapak Ibu. Sekarang dia jarang membahas Alkitab. Tidak ada lagi pendengar. Bahkan dia dituduhkan yang tidak-tidak. Itu Felix Xiao. Ada yang tuduh dia Syiah lah. Ada yang tuduh dia inilah. Ada yang tuduh dia itulah. Itu Felix Xiao. Ketika Felix Xiao tidak membahas lagi Alkitab. Tidak membahas lagi tentang Yesus. Tidak membahas lagi Rasul Paulus. Tidak laku lagi dia. Tidak laku lagi. Buktinya Bapak Ibu, si Yahya Waloni. Dulu Yahya Waloni masih hidup Bapak Ibu. Tiap hari orang membicarakan Yahya Waloni, Yahya Waloni. Yang dibahas apa? Alkitab. Sekali dia bahas Islam, sepi. Tidak ada jawab Bapak Ibu. Ini dia saudaraku. Ya, ini dia. Jadi mereka tidak bisa hidup tanpa membahas Alkitab. Artinya Bapak Ibu, Alkitab sumber berkat bagi umat manusia. Ya. Sekali lagi, Alkitab adalah sumber berkat bagi umat manusia. Yesus sumber kehidupan. Yesus sumber berkat. Yesus sumber terang. Yesus sumber segala-galanya. Itu Yesus Kristus.
Jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Jangan tinggalkan Yesus demi apapun, Bapak Ibu. Jangan. Oke, saudaraku. Bapak Ibu, saya mau tutup live. Ya, saya mau tutup live. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberkati, silakan DM saya, karena kita masih beberapa hari lagi di pedalaman Mentawai. Banyak hal yang kita lakukan di pedalaman Mentawai, khususnya masuk ke pedalaman-pedalaman, khususnya masuk ke kantong-kantong yang sudah dimukalafkan. Ya, saya tutup live. Bapak Ibu sehat selalu, sukacita selalu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Walaupun penontonnya masih 500, masih 500, saya tetap tutup live Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita sudah mau sampai. Kita rahasiakan dusun mana yang kita tuju, kita rahasiakan. Yang jelas dusun yang kita tuju adalah dusun yang sudah banyak dimukalafkan. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus baik. Saya matikan Bapak Ibu ya. Jangan kasih gift lagi teman-teman. Jangan kasih gift lagi, saya mau tutup.